Kalau dia ini mana lagi, dia punya apa nih? Aduh. Oh, ini. Oke. Baik, Bapak. Bapak kita keluar kan? Coba kayaknya keluar tuh. Teman-teman lain juga belum bisa masuk, Pak ya? Ya, ini saya ada mau masukkan. Oke, langsung masuk semua. Malam Ibu Haryani, Pak Iriadi, malam. Malam Bapak Noah. Pak Salomo, Pak Tommy, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Noak. Ibu Damayanti, malam. Pak Mikael Samber. Ini sudah yang selalu setia. Malam, Pak. Pak Irfan, malam. Ini tadi Bapak sudah masuk, tapi Bapak tak keluar lagi mungkin jaringan enggak. Bisa masuk aja. Bapak Supri suaranya masih mute, jadi belum bisa terdengar. Oh, Pak Noak, ini untuk screen dia bagaimana? Untuk apa, share screen kan untuk kasih slide ini? Bapak scroll ke bawah di share screen. Ya, terus Baru klik di situ. Oke. Seperti yang kemarin Bapak bikin. Sabar. Nah, coba nih. Dia tidak kelihatan apa? Oh, ini dia tidak kelihatan, dia tempat share tidak kelihatan dia punya. Aduh. Dia ini ya, share screen, host disable participant screen. Oke kah? Ada kata-kata itu. Coba. Aduh. Tidak dapat depo itu. Sorry Bapak, saya belum bikin ini. Sabar. Sabar Bapak. Ayo. Oke, sudah bisa. Silakan Bapak. Sudah keluar, ada. Silakan Bapak sudah keluar. Share screen tadi. Share screen. Ya. Oh iya, ini baru keluar. Ya, oke, baik. Saya set dari sini. Ya, oke. Ya. Oke. Silakan. Ya, oke. Makasih Pak Noak. Ayo. Ya, sama-sama. Sudah bisa mulai Bapak. Waktunya saya silakan ke Bapak. Iya, oke. Jadi saudara-saudara, kalau kemarin itu kita sudah masuk ke definisi itu masalah pokok. Sekarang kita sedikit harus mengetahui dia punya sejarah ya, sejarah HPI ini. Sejarah HPI ini apa dimulai dari sejarah perkembangan HPI. Kita lihat di sini dimulai dari zaman Romawi kuno. Jadi pada waktu itu kerajaan Romawi kuno itu bersifat imperium. Jadi dia ada banyak menjajah negara-negara kecil ya. Sehingga di semua negara-negara kecil itu berlaku hukum Roma waktu itu ya. Jadi semua di negara kecil itu berlaku hukum Roma. Berarti dia berlaku asas teritorial. Jadi dalam satu daerah berlaku satu hukum, yaitu hukum Romawi. Satu daerah imperium itu kerajaan Romawi ya. Nah, jadi pada waktu itu cikal bakal hubungan yang bersifat HPI sudah mulai kelihatan, misalnya antara
warga negara Roma dengan warga yang bukan Roma, yang negara jajahan tapi ada di Roma, atau sebaliknya warga Roma tapi di negara jajahan Roma, sudah ada cikal bakalnya. Sehingga pada waktu itu ahli hukum di Roma dia waktu itu kan yang berlaku secara umum tuh ius civil. Jadi kalau Bapak ikut dari sejarah hukum Indonesia itu kan ius civil dari Roma langsung ke Perancis, Perancis ke Belanda, Belanda ke Indonesia. Ya, jadi di Roma waktu itu berlaku ius civil, ya. Tapi itu ius civil itu hanya untuk orang Roma saja. Sehingga waktu itu untuk mengatasi masalah-masalah hubungan hukum antara orang Roma dengan non Roma, dia waktu itu pemerintah Kaisar Roma dia memodifikasi ius civil, ya. Ius civil dimodifikasi menjadi namanya ius gentium, ya. Ius gentium yaitu ius civil yang sudah dimodifikasi untuk kepentingan hubungan-hubungan hukum yang bersifat perdata internasional antara warga negara Roma dengan bukan Roma, ya, seperti itu. Nah, terus ada mikrofon, kasih mati dulu yang ribut tadi itu. Jadi apa? Sebagaimana ius civil, ius gentium juga terdiri daripada ius publicum dan ius privatum, ya. Nanti dalam konteks perkembangan berikutnya, ius publicum itu berkembang menjadi hukum internasional publik, sedangkan ius privatum berkembang menjadi hukum perdata internasional. Begitu, itu sejarah awalnya, ya. Seperti itu. Jadi waktu itu saya sudah paham sampai di sini. Jadi waktu itu kita mulai dengan kerajaan Roma yang bersifat imperium, ya. Jadi kerajaan Roma yang bersifat imperium, dia menjajah negara-negara menjadi suatu daerah Roma yang besar. Nah, di situ berlaku asas teritorial, ya. Untuk satu daerah itu berlaku hukum Roma, ya. Nah, cikal bakal atau hukum perdata internasional itu sudah mulai kelihatan ketika ada hubungan-hubungan hukum antara warga negara Roma dengan bukan Roma. Kalau warga negara Roma dengan warga negara Roma dia pakai ius civil, ya. Tapi dia menjadi masalah ketika warga negara Roma dengan bukan warga negara Roma, ya. Itu sudah ada masalah di situ. Maka dari itu pemerintahan Roma pada waktu itu memodifikasi ius civil menjadi ius gentium, ya, ius gentium. Ius gentium adalah ius civil yang sudah dimodifikasi untuk kepentingan hubungan hukum yang bersifat perdata internasional antara warga negara Roma dengan non Roma. Terus dia punya lembaga peradilan juga khusus. Kalau tadi bukunya ius civil itu dibuat khusus, dimodifikasi namanya ius gentium, sedangkan peradilannya yang menyelesaikan kasus-kasus yang mengandung unsur asing itu namanya praetor peregrinis. Nah, ya, sampai situ mengerti tuh, sudah paham, ya. Jadi pada waktu itu hukumnya dimodifikasi, itu lembaga pengadilannya juga menjadi beda namanya, menjadi praetor peregrinis, ya. Itu sebagaimana ius civil juga, ius gentium juga terbagi dari dua, yaitu ius privatum dan ius publicum. Dalam konteks perkembangannya kemudian, ius publicum itu menjadi hukum internasional publik yang saudara sudah dapat tuh semester lalu. Hukum internasional publik sudah dapat toh? Sudah dapat atau belum? Hukum internasional publik. Sudah toh? Pak Seles sudah kah belum? Sudah, Bapak. Hukum internasional publik. Ya. Nah, sekarang sedangkan ius privatum dia berkembang menjadi hukum perdata internasional. Nah, itu sudah mulai cikal bakal, ya. Nah, pada masa waktu Roma itu berkembang asas-asas, ya, yang sifatnya teritorial. Jadi apa? Nah, itu toh pada zaman Romawi berkembang asas-asas HPI yang bersifat teritorial, ya, yang dewasa ini tetap masih penting. Misalnya asas lex recita atau lexitus, ya, yang menyatakan bahwa hukum yang harus diberlakukan atas suatu benda ialah hukum dari tempat mana benda tersebut berada atau terletak, ya.
yang dalam perkembangannya benda menjadi benda yang tidak bergerak, ya seperti tanah, ya, hipotek, seperti itu. Terus yang selain itu asas lex rosi contractus yang mengatakan bahwa begini, bahwa terhadap perjanjian-perjanjian yang bersifat HPI berlakulah kaidah-kaidah hukum dari tempat pembuatan perjanjian. Ya, jadi hukum yang berlaku bagi suatu perjanjian adalah hukum di mana tempat perjanjian itu dibuat. Dalam contoh kasus kemarin ya, saya dengan Pak Seles, kita buat suatu perjanjian di Singapura, betul masih ingat Pak ya? Ya di Singapura itu hukum perjanjian mengenai jual beli mebel itu ya. Nah, terus berikutnya asas lex domisili yang menyatakan bahwa hukum yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan adalah hukum tempat dari mana seseorang itu berkediaman tetap ya. Jadi saudara harus bedakan di sini antara domisili dengan tempat kediaman. Kalau domisili itu dalam konteks HPI sudah tempat kediaman tetap, sedangkan tempat kediaman saja bisa tidak tetap ya. Nah, jadi kalau TKI itu berarti tempat kediaman yang tidak tetap ya. Misalnya TKI di Malaysia itu ya. Nah. Terus di dalam prinsip teritorial, nah, tadi kan saya bilang karena Romawi itu menjajah di daerah-daerah yang luas, dia di dalam semua jajahannya, maka di dalam daerah yang besar itu yang dikuasai Roma berlaku satu hukum saja. Coba saudara lihat sini. Di dalam prinsip teritorial di sini. Di dalam prinsip teritorial mana? Ini saya. Di dalam prinsip teritorial, hukum yang berlaku bersifat teritorial, yaitu setiap wilayah memiliki hukumnya sendiri. Sebentar. Di dalam prinsip teritorial, hukum yang berlaku bersifat teritorial. Jadi setiap wilayah teritorial memiliki hukumnya sendiri. Jadi di teritorial Roma itu berlaku hukum Roma, ya, seperti itu. Jadi orang atau benda yang ada di wilayah itu tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah itu. Jadi semua orang hubungan hukum, benda, semua tunduk pada hukum Roma. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Karena kita mau masuk ke B. Nah, jadi asasnya teritorial ya. Ada pertanyaan sampai sini? Iya Bapak, terkait dengan apa isu hukum ius gentium ini yang saya mau butuh isinya apa sih yang menyangkut isi apa ius gentium ini mengatur tentang apa saja? Ius gentium sama ius sipil Pak, ada ius publikum, ada ius privatum, dia masih gabung waktu itu ya. Nah, jadi sama dengan ius sipil, sama dengan waktu itu yang dikonkordasi ke Belanda itu ius sipil ya. Nah, dia bisa di situ ada hukum publiknya, ada hukum privatnya seperti itu. Ya, masih campur jadi satu, tapi terbagi dua, hukum publik dan hukum privat. Seperti itu. Ya, jadi hukum publik itu kan yang diurus dengan ada campur tangan negara di situ, sedangkan hukum privat itu hubungan perdata saja. Ya. Jadi ius gentium sama dengan ius sivil, tetapi ius gentium sudah dimodifikasi untuk hubungan hukum antara orang Roma dan non Roma. Seperti itu. Sedangkan ius sivil yang nantinya sampai ke Indonesia itu sampai ada BW, ada KUHP itu sudah pembagian ius sivil. Ya, seperti itu. Itu yang nanti ya, sampai dari Perancis ke Belanda ke Indonesia. Jadi Belanda sudah punya BW baru sampai amandemen sudah 5 kali, kita mesti pakai yang BW lama itu saja, yang lama sekali itu sampai terjadi bikin. Jadi bikin itu barang tidak gampang memang ya. Jadi Belanda memang sudah kental dengan dia punya pembuatan aturan hebat ya dari zaman dulu. Sekarang kita mau bikin BW itu setengah mati. Ya. Mau bikin KUH pidana saja dari tahun 60 sampai sekarang terjadi macet di pasal-pasal santet. Ya, susah pembuktiannya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan lagi selain Pak Seles? Jadi sudah dipahami. Jadi waktu itu cikal bakal hukum hubungan perdata internasional sudah mulai kelihatan antara warga negara Roma dengan non Roma. Sehingga waktu itu terpaksa pemerintahan Roma membuat hukum, memodifikasi hukum ius sivil untuk kepentingan hubungan hukum antara warga negara Roma dengan non Roma. Ya, sedangkan asas HPI yang pada waktu itu ya asas yang sifatnya teritorial. Misalnya
Ini sambil saudara ingat-ingat ya, misalnya asas lex recita, itu bahwa hukum yang berlaku atas suatu benda dalam tanda kurung itu lebih spesifik benda tidak bergerak. Ialah hukum tempat di mana benda tersebut terletak. Nah, ini menjadi teori pegangan sampai sekarang penting. Jadi ketika suatu eksekusi barang, walaupun saudara ada di warga negara Singapura atau negara Arab, terus Lex Fori itu di Singapura, tetapi barang jaminan yang mau dihilang ada di Indonesia, maka tidak ada, harus pakai hukum Indonesia. Tempat di mana barang tersebut terletak. Itu asas. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pada waktu awal itu teritorial ya. Nah, sekarang masa pertumbuhan asas personal. Jadi mulai pada pada abad ke-6 dan 10 Masehi. Nah, pada akhir abad ke-6 itu Romawi hancur. Hancur ditaklukkan oleh bangsa barbar. Jadi saudara, kalau ada film dari Arnold Schwarzenegger, Conan the Barbarian, nah itu contoh bagaimana orang-orang barbar, pahlawan-pahlawan barbar dikasih kalah Roma, dan yang daerah-daerah jajahan tadi terlepas satu-satu dari Roma, sehingga pada waktu itu ius gentium menjadi tidak penting. Kenapa? 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 Ius gentium menjadi tidak penting. Coba diruntut dari sejarah, dari ceritanya di atas itu, coba pasti saudara bisa tangkap. Kenapa setelah Roma ditaklukkan oleh bangsa barbar abad ke-6 dan 10 itu, di mana daerah-daerah kecil tuh semua terlepas ya, menjadi daerah-daerah yang kembali ke dia punya kerajaan-kerajaan kecil. Ius gentium menjadi tidak penting. Kenapa? Tidak penting karena Roma kan sudah takluk, jadi ius gentium sudah tidak ada, dianggap tidak penting di Roma, ya kembali ke pakai ius civil. Sedangkan kerajaan-kerajaan kecil kembali pakai depo hukum, sehingga pada waktu itu berkembang asas personal. Asas personal itu hukumnya mengikuti kemana orangnya pergi. Itu beda dengan asas teritorial ya. Asas personal ialah hukumnya itu mengikuti kemana orangnya pergi, sehingga dalam satu daerah bisa berlaku lebih dari satu sistem hukum. Dia terbalik sama teritorial tadi. Bisa paham ke tidak? Jadi kan tadi kerajaan-kerajaan kecil dia pecah-pecah, kembali ke dia punya habitat, masing-masing membawa hukum-hukum adatnya sendiri, sehingga warga negara daerah jajahan yang sudah kembali memisahkan itu, dia pakai hukumnya sendiri, sehingga ius gentium menjadi tidak penting. Bisa paham ya? Bisa paham? Bisa, Bapak. Ya, bisa toh. Nah, jadi mulai berkembang asas personal waktu itu ya. Nah, kita lihat sini beberapa asas HPI yang tumbuh pada waktu setelah Roma takluk itu, yaitu pada masa itu yang pada bahasa ini tetap dapat dikategorikan sebagai asas HPI yang sifatnya personal. Kita lihat misalnya asas yang menetapkan bahwa hukum yang berlaku dalam suatu perkara saya ulangi, asas yang menetapkan bahwa hukum yang berlaku atas suatu perkara adalah hukum personal dari pihak tergugat. Nah, kalau dulu kan semua ikut sama ius gentium, sekarang tidak. Jadi di situ ada berkembang asas personal. Jadi hukum yang berlaku atas suatu perkara adalah hukum personal dari pihak tergugat sekarang. Nah, terus contoh lagi, asas yang menyatakan bahwa kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum seseorang, jadi untuk menentukan seseorang itu cakap hukum atau tidak dalam membuat kontrak biasanya, ya, ditentukan oleh hukum personal orang itu, bukan hukum lain. Jadi hukum personal orang itu bagaimana menentukan dia punya hak dan kewajiban yang diperoleh secara hukum dari negara dia sendiri. Jadi saya bilang tadi, hukumnya mengikuti orangnya kemana pergi. Sehingga asas ini menyatakan bahwa kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum seseorang ditentukan oleh hukum personal dari orang tersebut. Kapasitas para pihak dalam suatu kontrak harus ditentukan dari hukum personal masing-masing pihak. Nah,
ini ada kaitannya dengan yang minggu lalu. Saya bilang ketika apa misalnya PNJ menganggap batas keberdewasaan itu 17 tahun, sedangkan Indonesia 19 tahun, terus ada masalah wan prestasi, terus digugat di Indonesia, serta-merta hakim Indonesia bilang, wah perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan satu belum dewasa. Tidak boleh begitu. Ini tadi kan ya, berkembang asas personal. Jadi yang menentukan bahwa kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum seseorang ditentukan oleh hukum personal dari orang tersebut. Jadi kalau kita bilang PNJ melanggar hukum, wah berarti itu kan melecehkan hukum PNJ. Ya, kita bisa dikucilkan dari pergaulan internasional. Nah, itu dalam istilahnya chauvinism. Chauvinism. Jadi negara kita dianggap chauvinism, selalu menganggap hukum sendiri yang paling benar. Seperti itu, ya. Lanjut ya. Nah, terus pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum personal sang suami. Jadi waktu itu suami kan terbawa-bawa sampai ke BW bahwa istri itu dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, sampai pasal itu dicabut tuh karena pasal itu diskriminatif. Ya. Zaman dulu tuh jadi cikal bakalnya tuh dari Roma, dari perkembangan hukum di sana. Ya, perkembangan asas personal yang mengatakan bahwa pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum personal sang suami. Nah, sampai ke BW terikut-ikut di Indonesia yang BW lama zaman Belanda bahwa istri dianggap tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum. Sabar dulu, sekarang istri S3 banyak, laki-laki S-teller bah. Itu pasal Sutra belum cabut akan, tidak bisa. Nah, kita lanjut. Nah, setelah perkembangan asas personal, di pertama tuh zaman Roma teritorial, terus Roma takluk tuh personal. Sekarang dia kembali ke asas teritorial, ya kita lihat. Jadi perkembangan asas teritorial pada abad 11 dan 12 Masehi ini ditandai dengan ada perubahan struktur masyarakat di Eropa, ya. Jadi di Eropa Utara itu berkembang struktur masyarakat, perpindahan masyarakat dari masyarakat yang genealogis. Genealogis itu macam satu moyang gitu, ada hubungan-hubungan darah. Ya. Di kawasan Eropa terjadi peralihan struktur masyarakat dari genealogis ke masyarakat teritorial. Ya. Ini terlihat dari tumbuhnya unit-unit masyarakat feodal, ya, seperti di wilayah Inggris, Prancis, dan Jerman sekarang. Masyarakat yang feodal tuh siapa yang dulu pernah kita waktu masih kecil pernah nonton film The Little Missy kah? Little Missy itu di TVRI itu. Oh, Bapak. Ya, Little Missy pernah ada kita nonton. Itu kan ibu-ibu suka nonton karena itu menandakan baron itu, tuan tanah itu. Jadi perkembangan masyarakat yang feudalistis. Jadi ada satu tuan tanah yang menguasai daerah luas, dan di daerah luas itu hanya berlaku satu hukumnya baron, ya. Baron itu bukan balon tapi baron. Baron itu tuan tanah, ya. Bukan tuan tanah yang Papua yang sembunyi di pohon besar. Ini tuan tanah dalam pengertian aslinya, ya. Ini tuan tanah landlord. Jadi tuan tanah jadi orang-orang kaya dorang yang bersifat feodal. Dia punya tanah besar dan hukum yang berlaku di tanah itu hukumnya sang baron. Jadi suka-sukanya sang baron. Jadi menggambarkan film Little Miss itu seperti itu. Semua tunduk sama hukumnya sang baron itu yang punya tanah. Dia budak-budak semua tunduk sama hukumnya sang baron, ya. Nah, itu di Eropa Utara, tapi di Eropa Selatan, di Italia lain. Di Italia itu di samping hukum umum yaitu ius sebentar ya, dia punya nama tuh ius, saya lupa lagi nih. Sutua jadi lupa aja. Jadi gini, di Italia di samping hukum umum yang berlaku, tumbuh kota-kota dagang seperti Milan, Roma, Torino, Parma. Ini bukan grup bola, ini kota-kota dagang ini. Venesia, ya. Terus apalagi itu setiap kota-kota dagang itu mempunyai wilayah sendiri-sendiri dan mempunyai hukum sendiri-sendiri. Nah, ya, jadi kota-kota dagang itu seperti Venesia, Perugia, Pisa, Florencia, Genoa,
Roma, Turin, jadi apa? Kemarin ada manusia bilang begitu, saya bilang kota-kota itu masih di belakang Juventus. Saya Juventus itu bola. Jadi bukan jangan gabung bola dengan dengan kota-kota ini. Punama sama toh. Jadi kota-kota dagang itu dia punya, ingat dia punya ciri khas ini, ya. Dia punya daerah-daerah otonom, punya batas teritorial sendiri dan sistem hukum lokal sendiri. Oh ini sistem hukum lokal sendiri yang berbeda dengan hukum Romawi dan hukum. Jadi hukum umum yang berlaku di Italia itu hukum masih ada pengaruh Romawi, namanya Lombardi, ya, Lombardi. Ya. Berlaku jadi di Eropa Utara berkembang sistem baron, sistem feodal. Di bawah itu di Italia tumbuh kota-kota dagang yang punya wilayah teritorial sendiri, punya hukum sendiri. Keberaneka-ragaman sistem hukum dalam kota-kota yang berbeda wilayah dan pemerintahan itu bikin ahli hukum pusing kan tidak? Pusing. Ya, jadi kalau Bapak lihat di sejarah di atas itu, mana yang HPI berkembang di Eropa Utara kan di Eropa Selatan. Mana yang berkembang HPI? Coba. Di Eropa Selatan. Iya, Eropa Selatan, Pak. Iya. Jadi kalau di atas di Eropa Utara itu kan pakai hukumnya baron selesai. Biar bilang tidak adil kah bagaimana, tetap pakai hukumnya baron selesai. Tapi kalau di bawah di Eropa Selatan misalnya begini, warga Roma melakukan suatu perjanjian dengan melakukan warga negara Roma melakukan suatu perjanjian jual beli dengan warga negara Bologna di Venesia. Kepala sakit ketika ada kasus kan implikasinya bisa berlaku 3 hukum, antara hukum Roma, hukum Venesia, dan hukum Bologna toh. Nah, kalau Bologna tulisannya Bologna, jangan baca Bologna karena bahasa Makassar Bologna itu ingus, ya. Tidak boleh bilang Bologna, jadi bahasa Italia ya. Jadi ingus. Ya, ingus toh bahasa Makassar. Tulisannya Bologna, jangan Bologna, harus pakai macam bahasa Italia, gaya-gaya Italia sedikit. Jangan baca lugu bilang Bologna, itu ingus, ya. Jadi di Eropa Selatan itu ahli hukum sudah mulai pusing karena banyak sekali intensitas hubungan hukum yang hukum bisnis terutama semakin meningkat, sehingga pasti ketika ada bisnis kan wajar saja ketika banyak kasus perdata, betul toh, kasus dagang pasti ada toh, dengan yang berakar yang bermula dewan prestasi pasti ada toh, tidak mungkin tidak ada, ya toh. Nah, dia menjadi kacau ketika warga negara berlainan di tempat berlainan melakukan hubungan hukum. Itu. Sehingga di situ mulai berkembang asas teritorial di situ, ya. Karena kota-kota punya hukum sendiri. Nah, seiring dengan pusingnya ahli hukum itu, kita lihat di sini perkembangan teori-teori ada banyak perkembangan teori di Belanda, di Perancis, tapi saya tidak mau ambil itu pusing. Jadi saya ambil yang paling mudah saya supaya kita paham. Jadi kita apa sih statuta itu? Nah, itu kita tahu statuta itu apa? Apa? Statuta itu aturan dasar, ya. Nah, jadi karena kota itu di kota-kota dagang itu bikin pusing ahli hukum. Nah, di situ ahli hukum mulai mencari-cari dan mulai membangun teori. Disitulah HPI mulai berkembang, ya. HPI mulai berkembang, kita lihat di sini. Di sini mulai seiring dengan berkembangnya perdagangan antar warga negara kota-kota Italia tersebut, penerapan asas teritorial tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu ditinjau lagi. Ya. Asas teritorial tidak bisa lagi karena masing-masing sudah punya hukum sendiri. Asas personal juga bisa ditinjau lagi, ya, sehingga bikin pusing ahli hukum waktu itu. Asas teritorial sudah tidak pas, asas personal juga belum tentu pas. Timbullah teori statuta aja. Teori statuta itu di Italia itu pada timbul abad ke-13 dan 15 itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari hukum manakah yang paling relevan dengan melihat kronologi atau posisi kasus berdasarkan teori-teori statuta itu, sehingga dapat ditentukan lex causa. Catat lex causa ialah hukum yang dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mengandung muatan perdata internasional.
Ini kota masuk 2 kali lari babi, tertahu. Ya. Sudah paham di sini? Ceritanya kan bagus nih, urut ya. Benang merah. Kita lihat, sistem feodal memandang hanya peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh penguasa atau baron. Toh. Sistem feodal hanya memandang hanya peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh baron atau penguasa yang harus diberlakukan atas semua benda, hukum, dan semua perlakuan hukum, perbuatan hukum, benda-benda semua tunduk pada hukumnya penguasa itu, yang menguasai wilayah itu. Nah. Nah, sedangkan apa kita lihat selain itu hukum di masing-masing kota di Italia kan berbeda. Tentunya tidak dapat dipertahankan lagi apabila hak-hak yang diperoleh dalam suatu kontrak yang dibuat di kota A akan disampingkan di kota B. Bagaimana caranya ketika ada masalah? Sejauh mana hakim itu menghormati suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum lain. Padahal hukumnya dibuka di sini. Kan asasnya hakim tidak boleh tolak perkara, toh. Seperti itu, ya. Situasi ini mendorong ahli hukum di universitas di Italia untuk mencari asas hukum yang paling relevan, adil, dan wajar, ya, untuk mengatasi masalah-masalah perdata internasional ini. Usaha yang dilakukan adalah membuat suatu tafsiran baru dan menyempurnakan kaidah-kaidah yang tertulis dalam bahasa hukum Romawi. Mereka inilah yang termasuk dalam golongan post-glossatoren, ya. Jadi ahli hukum yang mencari, ya, seperti itu. Kita lihat di dalam mencari dasar hukum yang baru untuk mengatur hubungan-hubungan di antara para pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, karena masing-masing pihak tunduk pada hukum kota-kota dagang yang berbeda. Kelompok ini mengacu pada corpus juris dari Justinianus. Ada corpus juris semacam catatan hukum dari corpus juris Justinianus, ya. Mereka menentukan suatu kaidah yang dimulai dengan kata semua bangsa di bawah kekuasaan hukum kami. Nah, itu kan kalau semua bangsa di bawah kekuasaan hukum kami berarti asas apa itu? Teritorial, ya. Dimulai dari situ. Nah, di dalam teks kodeks dari Gallus Accursius yang pada pokoknya menyatakan bahwa jadi ada macam-macam catatan hukum. Pertama dari Justinianus, ya, yang menyatakan itu semua bangsa di bawah kekuasaan kami. Jadi itu teritorial, ya. Semua bangsa di bawah kekuasaan kami itu teritorial. Nah, sedangkan dari teks kodeks dari Gallus Accursius, dia menyatakan apabila seorang warga Bologna digugat di Modena, maka janganlah diadili menurut status dari Modena, dari kota mana ia bukan merupakan warga. Itu asas apa coba? Baca, perhatikan. Kalau di atas nanti asas teritorial, sekarang ini asas apa nih? Dari Accursius. Apabila seorang warga Bologna, ingatnya bukan Bologna. Apabila seorang warga Bologna digugat di Modena, maka janganlah diadili menurut statuta dari Modena. Dari kota mana ia bukan merupakan warga. Itu asas apa? Jadi menurut asas ini dia harus diadili pakai hukum mana? Ayo pakai hukum mana? Baca baik-baik, dia punya kalimat itu. Slide dapat baca atau dapat kelihatan nggak slide-nya? Pasal slide-nya kelihatan. Bisa bawa, bisa baca. Iya, iya. Coba itu asas apa yang itu? Kira-kira asas apa? Asas personal. Dia apabila seorang warga negara Bologna digugat di Modena, jangan pakai hukum Modena karena dia bukan orang Modena, maksudnya begitu. Ya pakai hukum Bologna, maksudnya kan begitu.
ya. Itu perkembangan. Jadi ada asas teritorial, ada asas personal. Nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangannya ya. Doktrin yang dikemukakan oleh Accursius ini kemudian dikembangkan oleh Bartolus de Sassoferrato ya. Bartolus berusaha mengembangkan asas-asas untuk menentukan wilayah berlakunya setiap aturan hukum yang berlaku dengan mengajukan pertanyaan hubungan macam manakah yang diatur oleh kaidah hukum tertentu. Jadi titik tolaknya adalah kaidah-kaidah yang berlaku dari suatu negeri atau kota tertentu. Jadi dia berangkat dari situ, dari hukum-hukum yang berlaku di kota-kota dagang tersebut. Jadi Bartolus dia membuat suatu 3 statuta ya, terkenal di sini ya, dari sini. Ya. Pertama itu statuta personal ya, namanya sudah kelihatan statuta personal berarti asasnya personal. Ya, statuta yang mempunyai apa salah ini saya ke bawah ada kata Bartolus menghubungkan statuta personalia dengan lex originis atau statuta realia ya dan statuta teritorial hukum itu. Ia membedakan statuta yang mengizinkan sesuatu dan melarang sesuatu. Oh ya, pertama statuta personalia yaitu statuta yang mempunyai lingkungan kuasa berlaku secara personal. Hal ini mempunyai makna bahwa statuta itu mengikuti kemana orangnya, saya bilang tadi. Hukumnya mengikuti kemana orangnya pergi. Seperti itu ya. Dimanapun ia berada, hukum itu mempunyai lingkungan kuasa berlaku secara teritorial. Hanya benda-benda yang terletak di dalam wilayah pembentuk undang-undang yang tunduk pada statuta dia sendiri. Ya, hanya hukum hanya hukum benda-benda yang terletak di wilayah pembentuk undang-undang yang tunduk di bawah statuta pembuat undang-undang. Tetapi untuk masalah personal, masalah-masalah ini suatu statuta itu mengikuti kemana orangnya pergi ya, dimanapun ia berada. Jadi mengenai status personal seseorang, mungkin hukum perkawinannya, hukum warisnya, hukum keluarganya, hukum kekayaannya itu mengikuti kemana orangnya pergi. Bartolus yang mengungkapkan persoalan-persoalan yang kini masih menjadi persoalan HPI, antaranya mengenai bentuk forum perbuatan hukum ya, bentuk atau forum perbuatan hukum. Bartolus menambahkan satu statuta lagi, yaitu statuta mixta. Jadi ada statuta realia ya, dan statuta personalia dan statuta mixta. Ya, ada 3 statuta yang Bartolus dia atur di situ ya. Jadi nanti di bawah ada jelas gini ya. Jadi Bartolus mengemukakan persoalan yang kini masih menjadi persoalan HPI, antara mengenai bentuk perbuatan hukum. Bartolus menambahkan statuta lagi, yaitu statuta mixta yang berlaku bagi semua perjanjian yang diadakan di tempat berlakunya statuta itu dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan mengenai wan prestasi dan segala akibatnya diatur menurut statuta tempat di mana perjanjian tersebut seharusnya dilaksanakan. Jadi beda antara dalam hal wan prestasi, beda hukum yang berlaku dalam kasus wan prestasi adalah hukum tempat di mana wan prestasi itu dilakukan, bukan tempat di mana perjanjian itu dibuat. Karena bisa berbeda antara perjanjian di mana tempat perjanjian itu dibuat sama terjadinya wan prestasi atau terjadinya dilaksanakannya suatu perjanjian, bisa beda ya. Kebetulan kalau sama mungkin suatu perjanjian dibuat Singapura, pelaksanaannya di Singapura bisa. Tetapi bisa juga dibuat di Singapura, dilaksanakan di daerah mana bisa ya. Karena di atas masih pusing, kita lihat ke bawah sini. Nah, ini. Nih, kita lihat ya. Apabila persoalan HPI yang dihadapi menyangkut masalah status suatu benda, maka kedudukan benda tersebut harus diatur berdasarkan statuta realia dari tempat di mana benda tersebut terletak. Nah, itu kan bisa paham. Kalau di atas masih pusing tadi, di sini masih pusing, di bawah ini penjelasan lebih gampang. Lihat ya, apabila masalah HPI, saya mau tanya supaya jangan kita lupa ya, apa sih yang dimaksud dengan persoalan HPI? Nah, kembali lagi. Apa yang dimaksud dengan persoalan HPI? Jangan lupa. Jadi yang dimaksud dengan persoalan HPI dibandingkan dengan perkara hukum biasa atau perkara hukum lokal,
Kalau perkara hukum lokal tidak ada unsur asing, sehingga tidak membawa implikasi suatu berlakunya hukum asing. Tetapi dikatakan kasus HPI, dia mengandung unsur asing. Unsur asing itu bisa karena teritorial, bisa karena personal, yang membawa pada implikasi hukum manakah yang berlaku. Apakah hukum bisa hukum yang personal atau yang bersifat teritorial, seperti itu, ya. Bisa dipahami ya. Jadi begini, kasus HPI adalah kasus-kasus di mana terdapat unsur asing, baik karena personal maupun teritorial. Contoh personal warga negara yang berbeda, contoh teritorial di mana suatu perjanjian itu dibuat, di mana suatu benda itu berada. Bisa paham ya? Kasus-kasus HPI ya. Kan selama ini saudara saya yakin, saudara dari semester 1 sampai semester 3 kemarin tidak menyangka ada kasus yang begini modelnya. Pasti kalau ada kasus pasti orang Indonesia dan orang Indonesia pakai hukum Indonesia, pasti begitu. Coba. Kena HP langsung pusing. Ya terus saya tahu, semester 1 semester 3 pasti saudara punya pikiran culun begitu. Orang Indonesia dan pakai hukum Indonesia, sabar dulu. Dalam konteks kekinian itu di mana negara tanpa batas itu tambah susah. Ya. Jadi sekarang ketika nanti masalah-masalah jual beli online itu di mana perjanjian itu dibuat itu pusing lagi. Terus di mana peradilan itu apakah kemungkinan ada wacana untuk dikembangkannya sistem ADR, alternatif dispute resolution yang sifatnya yang sifatnya maya. Bukan di suatu tempat. Karena kalau tempat satu di Indonesia, satu di Alaska sana, wah jauh begitu modelnya mah. Tidak ada alternatif lain, harus ada semacam arbitrase yang tingkat online. Harus ada juga, kalau tidak bisa. Bagaimana mau atur perlindungan konsumen di situ? Ibu-ibu dapat tipu paling banyak itu kalau jual beli online itu. Di foto begini baju bagus, begitu datang dia kecil bawa kain terbaik. Nah, terus antara foto dengan barang beda. Saya dapat tipu satu kali dong foto ikan ekor kuning di atas pandal, harga murah cuma 100.000. Dong foto dari dekat ikan besar. Sampai di rumah ikan kecil, harga 100.000. Kaminya ini saya bilang ini penipuan ini, tidak bisa itu. Itu seperti itu tidak bisa ya. Jadi ini berkembang kalau secara lokal tidak, tapi ketika yang beli barang bukan ikan, ini barang beli di promosi di Indonesia, yang beli di Siberia sana. Ini kan dunia internasional. Bagaimana? Mau pakai pengadilan? Capek deh. Pengadilan urusnya capek, pusing. Ini kan jadi begini. Secara sosialis lihat, hukum itu setengah mati ikuti perkembangan ekonomi. Orang ekonomi kalau melakukan suatu bisnis itu tanpa tidak ada masalah itu tidak cari-cari, tapi ketika sudah ada masalah seperti ini kan dia cari hukum. Wah, hukumnya belum mengatur. Hukum ada setengah mati, mau bikin aturan setengah mati. Mau model-model begini di online ini. Coba lihat. Tetapi bisnis tanpa hukum tidak mungkin. Ya, saya kasih tahu. Hukum di situ, hukum memfasilitasi bisnis sejak dia belum bertransaksi, itu hukum sudah memfasilitasi bisnis. Jadi nonsen orang-orang ekonomi bilang bekerja tanpa hukum. Ya, kita lihat sebelum transaksi, legalitas perusahaan itu penting atau tidak? Penting atau tidak legalitas perusahaan? Penting. Penting. Bagaimana saudara merhubungkan dengan pihak ketiga kalau saudara punya perusahaan tidak legal? Tanda daftar perusahaan, izin situ, siup. Coba lihat NPWP, itu hukum semua yang ngurus. Nah, terus sampai itu sebelum transaksi. Ketika mereka transaksi, hukum lagi yang fasilitasi pakai lembaga-lembaga hukum. Jual beli, kontrak, kredit, itu hukum semua. Lisensi. Itu hukum semua yang ngurus. Coba lihat, hukum tuh terlalu mulia untuk orang. Hukum tuh bekerja untuk orang di luar hukum. Jadi saya tuh bangga terhadap hukum karena hukum bekerja untuk pihak lain. Hukum yang setengah mati kerja. Ketika dia proses bisnis, itu hukum yang fasilitasi, kontraknya, jual belinya, sewa menyewanya, leasingnya, itu hukum semua. Terus akte-akte semua pakai pejabat hukum dari notaris, sampai sengketa, hukum urus semua, masuk pengadilan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat banding, tingkat kasasi, sampai arbitrasi, ADR-nya, hukum semua yang urus. Coba lihat.
hukum yang kerja orang lain yang nikmati, betul kan tidak? Betul. Nah itu. Jadi saudara, kita bangga dengan hukum ya, yang dalam arti yang ideal. Karena orang ya, hukum itu hanya metode, cara, ya, alat. Yang pegang alat itu yang bahaya. Nah, jadi saudara bisa pakai pisau itu untuk kupas, untuk potong-potong. Saudara bisa pakai untuk bunuh, untuk ancam orang. Terserah saudara pakai. Hukum itu seperti itu. Saudara pakai yang mana? Nah, itu. Ya, tadi Dek, yang kedua, apabila persoalan HPI yang dihadapi berkaitan dengan status personal seseorang, status dia, seperti apa dia kawin kabulum, domisili di mana, warisannya bagaimana, maka status personal orang tersebut harus diatur berdasarkan status personalia dari tempat di mana ia berkediaman tetap. Bukan kediaman tetap. Jadi masa-masa TK keluarga warisan itu harus diurus menurut hukum Indonesia, bukan di hukum Malaysia, karena dia berkediaman tetap di Indonesia. Itu masalah status personal. Itu ya. Yang ketiga, apabila persoalan HP yang dihadapi berkenaan dengan bentuk dan akibat dari suatu perbuatan hukum, maka bentuk dan akibat dari perbuatan itu harus tunduk pada kaidah-kaidah mixta, kaidah campuran. Mix itu kan campuran dari tempat di mana perbuatan itu dilakukan, ya. Cara berpikir atau masalah ini diadopsi oleh pasal 18 AB. Jadi teori ini, saudara, teori apa, statuta realia, statuta personalia, statuta mixta itu masuk di pasal 16, 17 dan 18 AB sebagai sumber-sumber hukum perdata internasional Indonesia. Ya, pakai asas konkordansi tadi. Kan tadi kan saya bilang hukum perdata internasional itu adalah hukum nasional. Karena sumber hukum perdata internasional adalah hukum nasional, seperti itu. Jadi tiga statuta mixta ini dijelaskan di sini jelas ya. 1, 2, 3 jelas ya. Nah, saya belum kasih kuliah lagi, lanjut sampai sini loh, karena pelan-pelan. Ini jadi ada yang bertanya silakan. Nanti saya share ini, saya share yang bab 2 nih ya. Siap, Bapak, siap. Ya. Ada pertanyaan? Jadi saudara bisa bayangkan, dia masuk 2 hari blank. Tidak ada HP binatang apa dia tahu. Ya. Jadi HPI beda sama HIP. Hukum internasional publik itu pergaulan antar negara yang aspek politiknya sangat kental. Sedangkan HPI itu hanya yang hubungan yang sifatnya perdata. Tapi internasional juga, suasananya saja internasional, tapi dia hukum nasional. Dikatakan suasana internasional ketika ada kemungkinan sistem hukum yang dia bertemu, yang dipilih oleh hakim, apakah hukum warga negara ini, atau tempat di mana perjanjian dilakukan, atau tempat di mana barang jaminan berada, seperti itu. Jadi di dalam mata kuliah Anda, saudara-saudara itu diposisikan sebagai hakim untuk mencari lex causa berdasarkan teori-teori berikutnya yang sebetulnya kita akan berikan nanti. Minggu ketiga sudah mulai masuk teori ya. Ada pertanyaan di sini? Mudah-mudahan menarik, jangan tidak menarik, jangan pusing. Jadi mudah-mudahan menarik, karena ini saya yakin sudah berbuka wawasan seperti ini. Selama ini kan hukum Indonesia dengan Indonesia terhadap pikiran begini. Begitu bukain langsung, ternyata ada yang begini. Ya, seperti itu. Dan ini saudara harus lalui, karena aspek hukum keluarga yang sifatnya internasional, perdata internasional itu ada. Nah, kecuali di bisnis, di bisnis orang sudah tinggalkan ini yang melalui litigasi, mereka pakai ADR, alternative dispute resolution. Ya, saya bilang kenapa mereka pakai itu, karena tadi hubungan tadi. Kalau pakai peradilan itu win lose, ya, kalah menang. Jadi hubungan bisnis selama ini patah arang. Nah, ya, jadi dia tidak suka. Jadi bisa patah arang tuh sudah tahu patah arang. Lihat dia dari jauh, oh, kurang bisa tikam. Nah, itu selain. Tetapi kalau ADR win-win solution. Jadi semua mencari perdamaian dengan sedikit berkorban. Nah, orang, dan itu tidak bertele-tele, ada tingkat banding, tingkat kasasi, pembuktian kembali, ada bukti baru, setengah mati.
buat bisnis itu termasuk akal, karena apalagi kalau ada bukti uang terus tidak tahu dia sudah lari kemana, masalah belum putus. Itu apa tanda bukti uang dong simpan kiri kanan berkurang nanti tidak tahu itu barang itu kemana hilang, jadi tidak cocok ya. Jadi lebih cocok arbitrase yang saya bilang tadi, jangan lupa saudara, arbiter itu lebih saya sudah jelaskan kemarin, ingatlah kenapa mereka pilih arbiter, karena ya lebih singkat, executable, terus lebih privasi, lebih ahli ya. Walaupun relatif lebih sedikit mahal, tetapi kalau kena peradilan Indonesia yang ada mafia, bukan lebih mahal, paling mahal lagi, sudah double lagi. Kalau arbitrase kan sudah mahal, sudah jelas, itu bayar berapa, langsung executable ya, seperti itu, langsung dilaksanakan. Nah, kalau di Indonesia tuh kena mafia peradilan, ongkos kiri kanan tuh, muka belakang atas bawah terjelas tuh keluar semua. Karena masih penegakan hukum di Indonesia masih belum bagus ya. Tetapi karena saudara sebagai mahasiswa, saudara juga harus tahu yang litigasi, yang melalui peradilan ya. Paham ya? Bapak izin saya mau tanya. Silakan. Oke, Kri dari kelas K. Ya. Jadi yang tadi kan Bapak jelaskan yang di zaman Romawi. Nah, itu kan Romawi pecah. Ya. Ini masing-masing ke daerahnya. Masing-masing itu kan pakai personalia. Kedaerahan kan. Nah, yang aku tanyakan ini yang pecahnya Uni Soviet ini, apakah mirip dengan yang Roma atau dia lain? Karena itu kan negara. Iya, saya tidak tahu ya. Tapi kan saudara lihat sekarang kan sudah negara independen. Jadi saudara lihat yang misalnya ya, ada negara-negara yang Tajikistan, yang Tantan, semua itu yang budayanya Islam, kan mereka kan kembali ke budaya Islam, kebanyakan Islam. Nah, terus apa yang di Rusia kembali ke Katolik. Itu kan hukum agama suka kembali semua masing-masing sendiri. Nah, hukum Rusia kan Uni Soviet tidak ada kayak KGB itu tidak. Dulu kan KGB berlaku intelijen, itu berlaku di seluruh Uni Soviet. Sekarang di Ukraina tidak ada KGB. Bahkan Ukraina itu diserang sama Rusia, itu kan akibat kekuatan Rusia akan kebebasan atau kedaulatan Ukraina berhubungan dengan negara-negara Barat di NATO, Amerika. Artinya begini, karena Ukraina itu punya sabar ya. Karena Ukraina itu punya sumber daya nuklir, ya. Jadi itu Rusia khawatir di situ, jangan sampai ada NATO di situ bikin pangkalan militer, dong GPD aja. Rusia bang sebelum itu dia nasihatkan Presiden Ukraina. Presiden Ukraina yang lama kan dia masih pro ini Rusia. Tapi yang baru ini kan dia tidak, dia bahkan mau berhubungan dengan NATO. Itu secara politik sekali. Jadi itu sudah jelas, jadi kedaulatan itu kan melambangkan dia punya hukum sendiri, Pak. Tidak lagi terikat sama Uni Soviet. Bisa paham Pak ya? Bisa Bapak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Jadi kalau tidak ada nanti ya kita kuliah sedikit-sedikit, yang penting nyambung. Ini kan sudah nyambung, yang ada benang merah sudah jelas dari definisi sampai sejarah. Nanti minggu depan kita masuk ke titik taut ya. Titik taut ini open punten bahasa Belanda. Jadi bahasa Inggrisnya kontak ya. Faktor-faktor kontak, faktor of contract. Kontak bukan kontrak, faktor-faktor kontak. Jadi titik taut adalah suatu semacam pedoman yang memberi pedoman pada hakim, sehingga hakim bisa tahu, oh ini masalah HPI, langsung dia tahu. Itu titik taut. Titik taut ada pertama, saya perkenalkan dulu sebelum kuliah minggu depan. Titik taut itu ada dua, ada titik taut primer dan titik taut sekunder. Titik taut primer itu membantu hakim. Saudara kan diposisikan sebagai hakim, saya bilang. Titik taut primer itu memberikan pedoman pada saudara sebagai hakim untuk memahami, oh ini masalah HPI ini. Berarti saya harus
bisa memahami kemungkinan hukum yang berlaku, bukan hukum Indonesia saja. Jadi masalah HPI itu hakim tidak boleh lau-lau. Hakim harus bahasa Inggris juga mantap, penguasaan hukum. Jadi tuntutan hakim dalam konteks kekinian itu tinggi sekali. Jadi kalau hakim lau-lau, bahaya. Baru pengacara kelas-kelas dunia, hakim bodoh tidak bisa. Seperti itu. Terus di TikTok sekunder itu dia memberikan pedoman pada hakim untuk untuk menentukan dalam kasus itu hukum manakah yang relevan berlaku. Nah, dalam praktek di TikTok primer maupun sekunder sering dia tumpang tindih. Itu saudara pusing nanti minggu depan ya. Tumpang tindih ya, seperti itu. Pak Seles tolong di absen anak-anak ya. Siapa saya bagi di grup. Ya, oke, ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Saya pikir ini merupakan materi baru. Jadi pertama tuh hukum perdata internasional tuh dari tahun 60-an dia sudah ada ya. Sampai tahun 2010 baru pidana dia ikut hukum pidana internasional. Karena dulu sebelum ada hukum pidana internasional dia masuk di hukum perdata, aspek-aspek pidana tuh masih juga di hukum perdata internasional. Karena di Amerika hukum perdata internasional itu bukan hukum perdata internasional, namanya the conflict law. Konflik itu kan bisa perdata bisa pidana ya, seperti itu. Tapi orang pidana dia tidak mau begitu, dia bilang tidak bisa, kita harus pisah. Jadi dong bikin hukum pidana internasional sekarang seperti itu ya. Oke, tidak ada, kok tidak ada pertanyaan lagi, saya bisa undur diri kah? Oke, Bapak. Terima kasih Bapak. Iya, saya kirim ini ya, saya kirim apa nih? Materinya Bapak. Kirim ini ya, iya materi. Oke, selamat malam saudara Pak Noak. Terima kasih Pak Noak. Terima kasih Bapak. Ya, kita terus lama-lama ini semalam jadi dong semua ngantuk saya aja. Terima kasih, Bapak. Ya, oke. Istirahat. Ya.